bagaimana Betul. proses untuk menyucikan hati. Ya memang tidak instan semua Betul. ya. Artinya kalau tahapan kita awalnya baru memuasakan perut dan kemaluan, tapi ya jangan selesai di situ aja. Maka bagaimana untuk membedakan antara orang yang puasa sebagai kegiatan rutin tahunan dengan mereka yang berpuasa karena untuk penyucian hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program Kiai Menjawab. Kali ini kita akan berbincang, ngobrol santai dengan salah satu tokoh hebat di Provinsi Banten. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Kot Atta Serang, juga sekarang sebagai rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, juga sebagai pengurus Mustasar PWNU Banten, sekaligus sebagai wakil ketua bidang kerukunan umat beragama MUI Pusat. Kali ini kita akan berbincang dengan, beliau adalah Profesor Dr. Isom MA. Ya. Selamat datang, Prof. Sama-sama, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, bikhair. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, Prof. Kali ini kita akan berbincang, Prof, mengenai tema seputar spiritual detox, Prof. Yaitu nggak cuma uninstall food, tapi uninstall penyakit hati. Nah, begitu, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan, Prof, yang mungkin menjadi khazanah, Prof, untuk umat Muslim Banten khususnya, dan umumnya umat Muslim Indonesia dan dunia, Prof, tentunya. Jadi begini, Prof, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Prof, bagian Asrarus Shaum, kira-kira bagaimana, Prof, puasa itu dipahami sebagai penyucian batin, bukan sekedar menahan lapar dan haus, Prof? Baik. Ini tema berat sebetulnya. Tapi saya mencoba untuk membuat sesuatu yang sifatnya falsafi bisa kita pahami secara praktis. Tuh. Ya, memang kalau kita mengkaji kitab Ihya fi Ulumuddin, pembahasan tentang Asrarus Syam, Al-Ghazali dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan puasa itu menjadi 3. Pertama, shaumul umum, puasa orang umum, yaitu puasa yang hanya mencegah, menahan dari sesuatu yang masuk ke perut dan kemaluan. Nah, itu. Ini puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Seperti apa tuh? Puasa khusus ini bukan hanya kaful batni wal farji, tapi kaful aini was sam'i wal udhuni wa kulli jawarih. Ya. Jadi menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan anggota badan dari syahwat, artinya yang dapat membatalkan puasa. Ini kriteria puasa khusus yang dimiliki oleh as-sholihin. Hanya orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh. Yang ketiga, kalau di dalam kitab Ihya fi Ulumuddin ada puasa khusus, puasa yang sifatnya ini VIP, ya. Yaitu mereka yang masuk kategori al-anbiya wal mursalin
wassadiqin. Yaitu puasa bukan hanya menahan panca indera, tetapi adalah kaful fikri fi ma ghairillah. Jadi menahan pemikiran terkecuali hanya untuk memikirkan Allah. Masya Allah. Nah, ini membahas filsafat ya, Betul. tetapi kita mencoba untuk membuat yang praktis. Saya ilustrasikan begini, dan ini disebutkan di kitab yang lain dari Imam Al-Ghazali. Misalnya di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Beliau itu mencontohkan begini, ada hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan begini, likulli syai'in bab. Segala sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadah asyam. Sementara pintunya ibadah itu adalah puasa. Kalau kita ibaratkan rumah, tadi kan saya sebut di dalam kitab Ihya itu ada kategorisasi puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khos atau khususul khusus ya. Ini diibaratkan seperti pintu dalam bangunan rumah. Ada pintu rumah, ada pintu kamar, dan ada pintu lemari lah yang ada di dalam kamar. Puasa khusus itu seperti pintu yang ada dalam rumah. Jadi rumah punya pintu. Itu fungsi daripada puasa untuk mereka yang puasa umum. Artinya keberadaan pintu di rumah itu hanya sekedar untuk keluar masuk orang akses. Artinya ya ini masuk wayahnya Ramadan, nanti kalau apabila Ramadan udah biasa lagi. Ya, ini jadi tidak ada efek yang berarti. Ya seperti hanya keumuman dari fungsi pintu rumah. Nah nanti namanya syamul khusus, puasanya orang khusus itu seperti halnya pintu kamar. Di situ ada privasi. Berarti ada ruang depan, ada pintu kamar gitu. Ada pintu kamar. Jadi orang yang menjalankan puasa khusus itu seperti orang yang memiliki pintu kamar. Ada ruang privasi. Ada ruang privasi di situ. Artinya di situ tidak ada yang lain yang berhak masuk. Kamar itu kan begitu ya, ya kecuali penghuninya. Tidak ada yang boleh masuk di situ kecuali hanya Tuhan saja. Kemudian ada yang lebih khusus lagi nih, yang syamul khususul khusus. Ini ibarat kata pintu lemari. Orang di almari itu kan biasanya menyimpan sesuatu atau jauharoh ya. Ada mutiara di situ, ada uang di situ. Artinya orang kalau sudah masuk pada puasa yang khususul khusus itu berarti mereka yang sudah bisa mengelola pintu lemari. Masya Allah. Di situ ya memang dia hanya mencari jauharot karena yang disimpan di lemari itu pasti lebih. Ya kalau kamar kan bisa untuk tidur, bisa untuk rileks, bisa untuk sholat. Tapi kalau lemari kan berarti kan sudah simpanan. Nah, ini yang tingkatan-tingkatan yang dimaksud oleh Al-Ghazali dalam pemahaman yang lebih praktis. Nah berikutnya nih Pak, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai mengenai ada klasifikasi mengenai puasa. Betul. Gitu Pak ya. Nah kemudian mungkin ini masuk kalau penyakit hati masuknya ke klasifikasi kedua Pak ya. Ya. Nah untuk semisal kayak penyakit hati, iri, dengki, hasut gitu. Nah kira-kira Pak puasa ini mendeteksi Pak penyakit-penyakit seperti itu seperti apa Pak dan bagaimana cara penawarnya gitu Pak? Ya. Puasa untuk tingkatan sholihin yang masuk pada kategorisasi puasa khusus. Kalau tadi saya gambarkan kan berarti seperti fungsi pintu kamar. Betul. Bukan pintu rumah lagi ini. Artinya di situ orang yang tidak hanya memuasakan perut dan kemaluan, tapi adalah orang yang berhasil memuasakan matanya. Jadi kalau seringkali orang iri itu kan berawal dari melihat kan. Betul. Iya, karena tetangga punya mobil baru ya, kemudian mata kan yang lihat. Ya, akhirnya timbul iri. Wah, dia bisa beli mobil. Atau berikutnya iri dikarenakan
bermuncul dari mulut dan telinga, kan bisa jadi ya. Mendengar, wah dia walaupun ini teman satu angkatan tetapi sudah pisah lama, hanya mendengarkan berita, kemudian ada yang bercerita teman muluh tuh sana di luar kota berhasil menjadi ini, sehingga dia dengan mendengar itu kemudian muncul rasa iri ya. Nah, artinya di sini pentingnya kita ya memang ini kan bagian dari madariju takwiyatul qulub, bagaimana proses untuk menyucikan hati ya memang tidak instan semua ya. Artinya kalau tahapan kita awalnya baru memuasakan perut dan kemaluan, tapi ya jangan selesai di situ aja. Kan sekolah juga kita dari SD pengen naik SMP, SMA. Mestinya kita harus bisa itu. Yang awalnya yang dari kecil kita sudah puasa hanya menahan lapar, kemudian menahan dari hawa nafsu melalui kemaluan, ya kita sekarang ini harus meningkat lagi. Harus naik kelas lah. Mata kita dipuasakan, telinga kita dipuasakan, mulut kita dipuasakan sampai dengan hati. Ini apa sih Pak? Kalau begitu kan puasa terkesan menjadi ritualitas semata. Betul. Nah, bukan menjadi cara berpikir. Nah, kira-kira Pak pertanyaannya, bagaimana sih cara membedakan mana puasa yang hanya sekedar ritual gitu ya? Terus mana puasa yang bisa mengubah cara berpikir seseorang, Pak? Ya, karena puasa ini kan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, beda dengan ibadah yang lain. Sholat bisa dilihatkan, haji bisa ditampakkan, sedekah bahkan bisa dipamerkan. Nah, kalau puasa ini kan rahasia. Maka bagaimana untuk membedakan antara orang yang puasa sebagai kegiatan rutin tahunan dengan mereka yang berpuasa karena untuk penyucian hati itu dilihat dari setelah dia berpuasa. Ya kalau selama Ramadan ya saya kira kalau orang mengaku sebagai orang puasa kelihatannya sama semua ya, bibirnya kering semua ya. Lemes semuanya kan gitu ya. Tetapi nanti dilihat setelah dia selesai berpuasa. Ada enggak sisi peningkatan dari kebiasaan dia, dari sisi akhlak dia, dari spiritualitas dia? Kalau memang ada perbedaannya, berarti puasa itu bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ini adalah bagian dari cara orang untuk membersihkan hati. Makanya ya kalau di dalam, kembali saya sebut di kitab Ihya fi Ulumuddin atau Kitabul Arba'in fi Ushuluddin itu kalau bisa kalau orang yang ibarat kata puasanya tidak lagi rutinitas, maka dia akan melanjutkan dengan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan. Betul. Ya, kata baginda. Tapi kalau dalam kitab Ihya itu, ya kalau bisa ya sampai puasa Daud. Nah, puasa satu seperti yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas, ya, sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, kemudian enggak puasa sehari seperti puasa Daud. Itu yang ya paling tidak itu bisa menjadi barometer gitu. Artinya dia tidak kapok dengan Ramadan gitu ya. Dia, Betul. karena apa? Dia lebih senang berpuasa. Ya, saya